Hari Kamis 3 Mei 2018 pagi hari. Cuaca di sekitaran Pantai Sangrila, Kampung Tengah, Karangserang, Tangerang tampak begitu cerah. Beberapa orang tampak mulai berlalu lalang melakukan aktivitas mereka masing-masing. Salah seorang warga yang kebetulan sedang membangun musola di dekat pantai tersebut tidak sengaja melihat sebuah pemandangan yang dirasa cukup aneh di pinggiran pantai. Merasa penasaran dengan apa yang dilihatnya dari kejauhan, beliau memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke bibir pantai untuk memastikan penglihatannya. Dan benar saja, ketika sampai di pinggir pantai, beliau mendapati sesosok tubuh manusia yang masih terombang-ambing ombak pesisir pantai. Beliau yang cukup terkejut dengan apa yang telah dilihatnya segera berlari untuk melaporkan penemuan itu kepada warga sekitar. Salah seorang perangkat desa yang juga menerima kabar itu lalu segera mendatangi Polsek Mauk Tangerang untuk melaporkan apa yang telah ditemukan salah seorang warganya. Bersama-sama dengan pihak kepolisian setempat, mereka langsung mendatangi lokasi untuk melakukan investigasi. Setibanya di pinggir pantai Sangrila, aparat kepolisian bertindak cepat dengan mengevakuasi tubuh seorang wanita ke RSUD Tangerang. Menurut pihak kepolisian, tubuh tersebut ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan karena organ ususnya sudah terburai keluar dan gosong. Pihak kepolisian juga menambahkan bahwa saat ditemukan, tidak ada satupun identitas dari korban. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik, diketahui jika penyebab kematian korban adalah luka tikaman senjata tajam. Penemuan tubuh seorang wanita di pinggiran pantai Sangrila, Kampung Tengah, Karangserang, Tangerang itu pun dengan cepat menjadi pemberitaan di media-media baik lokal maupun nasional sehingga memancing perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah seorang pria yang bernama Aziz berusia 21 tahun yang tiba-tiba saja mendatangi Polsek Tambora, Jakarta Barat pada hari Jumat 4 Mei 2018 untuk memberikan kesaksiannya. Pria yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah tempat konveksi menuturkan kalau dirinya sempat dimintai tolong oleh keponakan sang bos untuk menemaninya mengantarkan sebuah kain bersama dengan 3 orang karyawan lain. Namun ketika Aziz mendekat ke mobil yang dibawa oleh keponakan bosnya yang bernama Stefanus, ia mulai merasa ragu sebab dirinya melihat ada kaki manusia di dalam gulungan kain tersebut. Aziz akhirnya memutuskan untuk tidak jadi berangkat menemani Stefanus. Dengan adanya kesaksian dari Aziz, aparat kepolisian segera mendatangi rumah Stefanus yang berada di wilayah Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Saat penangkapan, Stefanus sama sekali tidak melakukan perlawanan. Ia kemudian digiring menuju ke Polsek Tambora untuk dimintai keterangan. Stefanus berusia 25 tahun merupakan seorang pria yang tinggal bersama dengan keluarganya di Kampung Janis, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Ketika ia menginjak usia remaja, Stefanus mulai menunjukkan perubahan sikap menjadi sosok pendiam dan tertutup serta jarang bergaul dengan teman-teman sebayanya. Untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya, ia memilih bekerja sebagai seorang sopir taksi online. Selain menjadi seorang driver taksi online, Stefanus diketahui juga sering melakukan jual beli barang-barang secara online. Di hadapan para penyidik, Stefanus mengakui jika dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap kekasih sekaligus calon istrinya yang bernama Laura 41 tahun. Stefanus mengaku kalau harga dirinya sebagai seorang laki-laki telah direndahkan sehingga ia tidak mampu mengendalikan emosinya.
Permasalahan yang memicu pertengkaran sepasang kekasih itu sebenarnya hanyalah masalah sepele, yaitu mengenai kebiasaan Stefanus yang lupa menutup pintu. Namun di balik masalah sepele tersebut, ketika keduanya dalam kondisi tidak baik-baik saja alias bertengkar, Laura selalu mengungkit-ungkit masalah uang untuk biaya pernikahan mereka yang rencananya akan digelar pada Agustus 2018. Menurut penjelasan dari Stefanus, sejak awal sebelum keduanya memutuskan untuk menikah, Laura sudah sepakat akan membayar semua biaya-biaya yang harus dikeluarkan guna resepsi pernikahan mereka yang jumlahnya mencapai 250 juta rupiah karena gadis cantik itu mengetahui jika sang kekasih tidak memiliki cukup banyak uang. Dengan ditangkapnya Stefanus, akhirnya terkuak secara gamblang bagaimana kronologi pembunuhan yang menimpa Laura hingga gadis cantik itu ditemukan sudah menjadi mayat di pinggiran pantai Karangserang, Tangerang. Jadi begini ceritanya. Perkenalan Stefanus dengan Laura sebenarnya terjadi secara kebetulan ketika keduanya sama-sama sedang bermain bulu tangkis di sebuah lapangan yang berada di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Stefanus yang memiliki hobi bermain bulu tangkis sejak dirinya masih kecil memang kerap kali menghabiskan waktunya untuk berlatih di lapangan tersebut. Rutinitasnya sebagai seorang sopir taksi online juga memudahkan Stefanus untuk mengatur waktu guna menekuni hobinya bermain bulu tangkis karena jam kerjanya yang sangat-sangat fleksibel. Di sisi lain guys, Laura yang merupakan lulusan S2 salah satu universitas cukup bergengsi di Australia, beberapa kali juga mendatangi lapangan bulu tangkis tersebut untuk sekedar berolahraga. Berawal dari tidak sengaja berpapasan ketika sedang berada di lapangan, muda-mudi tersebut kemudian mulai saling memperhatikan dan saling tatap dari kejauhan. Sampai pada suatu hari, ketika ada kesempatan, pria dan wanita muda itu akhirnya memutuskan untuk berkenalan satu sama lain. Dalam perkenalan tersebut, Stefanus dan Laura saling bertukar nomor untuk memudahkan keduanya berkomunikasi. Semenjak perkenalan itu, Stefanus dan Laura mulai sering bertukar pesan singkat melalui WhatsApp. Beberapa kali keduanya juga janjian untuk bermain bulu tangkis bersama-sama. Hubungan serta komunikasi yang terus terjalin dari hari ke hari menimbulkan benih-benih cinta di antara keduanya. Status mereka yang awalnya hanyalah teman, kini berubah menjadi sepasang kekasih setelah keduanya memutuskan untuk berpacaran, meskipun mereka terpaut usia yang cukup jauh. Sebagai sepasang kekasih pada umumnya, Stefanus dan Laura tidak segan-segan memamerkan keromantisan mereka di hadapan teman-temannya. Keduanya juga kerap kali membagikan foto-foto bukti kebucinan mereka di akun sosial media masing-masing. Tidak hanya itu saja guys. Untuk membuktikan keseriusan hubungan mereka, Stefanus tidak lupa untuk mengenalkan sang kekasih di hadapan keluarga besarnya. Stefanus juga kerap mengajak wanita cantik itu untuk datang ke rumahnya hanya sekedar bertemu dengan keluarganya dan begitu pun sebaliknya. Setelah menjalin kisah asmara yang adem ayem saja selama kurang lebih 9 bulan lamanya, Stefanus dan Laura merasa semakin cocok satu sama lain sehingga mereka berdua sepakat untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan. Setelah mempertimbangkan serta mencari hari yang cocok, Stefanus dan Laura sepakat untuk melangsungkan hari bahagia mereka di bulan Agustus 2018. Semenjak saat itulah, sepasang sejoli itu mulai disibukkan dengan rencana pernikahan mereka yang menelan biaya sekitar 250 juta rupiah. Semua biaya-biaya yang timbul akibat rencana pernikahan tersebut dikeluarkan oleh pihak keluarga Laura. Namun sayang,
Keharmonisan yang dulu selalu dipamerkan oleh keduanya secara perlahan-lahan mendadak sirna karena kisah asmara mereka yang kian hari kian memanas. Stefanus merasa sikap calon istrinya perlahan-lahan mulai berubah karena Laura kerap kali menekan serta mengungkit tentang biaya pernikahan mereka ketika keduanya bertengkar. Padahal sedari awal, Stefanus sudah menjelaskan kalau dirinya tidak memiliki cukup banyak uang untuk mewujudkan pernikahan impian Laura. Namun Laura selalu berusaha untuk meyakinkan calon suaminya jika itu bukanlah sebuah masalah. Tetapi dengan berjalannya waktu, perubahan sikap Laura semakin hari semakin merendahkan harga diri Stefanus. Beberapa kali Laura dengan berani menghina calon suaminya dengan kalimat-kalimat yang kurang sopan serta cukup kasar. Tetapi Stefanus masih terus berusaha untuk meredam emosinya meskipun ia kerap kali merasa tersinggung dan kesal kepada calon istrinya. Puncak kemarahan dari Stefanus berawal pada 2 Mei 2018 ketika Stefanus dan Laura selesai melakukan foto prewedding di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Setelah meninggalkan lokasi pemotretan, Laura mengajak kekasihnya itu untuk main ke rumahnya. Stefanus yang saat itu kebetulan sedang tidak ada acara langsung mengiyakan ajakan dari Laura. Setibanya mereka di rumah milik Laura yang berada di daerah Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, kebetulan rumah tersebut sedang sepi karena semua keluarga wanita cantik itu tidak berada di rumah. Sepasang sejoli itu lalu menghabiskan waktu mereka dengan ngobrol-ngobrol ringan, namun lama-kelamaan obrolan mereka mulai melebar kemana-mana. Suasana yang awalnya adem ayem saja sedikit demi sedikit mulai terasa memanas ketika Laura kembali mengungkit perihal masalah uang yang telah dikeluarkan oleh pihak keluarga Laura sebagai biaya pernikahan mereka. Stefanus yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh calon istrinya sendiri mulai tidak dapat mengendalikan amarahnya sehingga mereka berdua terlibat dalam sebuah pertengkaran. Dalam adu mulut tersebut, Laura sempat beberapa kali memukul sang kekasih serta menodongkan senjata tajam ke arah Stefanus. Tidak terima dengan perlakuan calon istrinya, Stefanus lalu merebut pisau yang dipegang oleh Laura dan langsung menikamnya sebanyak 4 kali di bagian perut, dada, dan punggung, hingga membuat wanita cantik itu meninggal dunia seketika. Mengetahui kalau calon istrinya meninggal dunia, tentu saja membuat Stefanus mendadak kebingungan. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang telah dilakukannya, Stefanus lalu mengangkat tubuh tidak bernyawa itu ke dalam mobil miliknya yakni Daihatsu Ayla warna silver dengan nopol B1044BYT. Jasad itu kemudian ditutupi dan digulung dengan sisa-sisa kain konveksi. Sebelum meninggalkan rumah milik keluarga Laura, pria tersebut sempat membersihkan semua bercak darah terlebih dahulu. Baru setelah itu, Stefanus mengendarai mobilnya sembari membawa jasad calon istrinya itu untuk berputar-putar keliling Jakarta. Ia sempat mampir sebentar di Mall Gajah Mada untuk ke toilet dan kembali melanjutkan perjalanan sembari memikirkan ide guna menghilangkan jejak. Awalnya guys, Stefanus berniat membuang jasad Laura di daerah Sukabumi, Jawa Barat, namun niatan tersebut dibatalkan. Setelah mendapatkan ide untuk menghilangkan jejak pembunuhan, masih di hari yang sama sekitar jam 10 malam, Stefanus mendatangi pabrik konveksi milik sang paman yang berada di daerah Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Di pabrik konveksi itu, Stefanus meminta bantuan kepada 4 orang karyawan dengan dalih menemaninya membuang tumpukan sisa kain konveksi. Keempat karyawan itu adalah Aziz berusia 21 tahun yang sempat aku singgung di awal kisah tadi, YD berusia 18 tahun,
EB berusia 22 tahun dan AR berusia 23 tahun. Namun seperti yang sempat aku jelasin tadi, Aziz yang merasa curiga karena melihat ada sepasang kaki manusia di dalam tumpukan kain memutuskan untuk tidak ikut bersama dengan AR. Sedangkan YD dan EB memilih tetap ikut menemani Stefanus. Ketiganya lalu berangkat menuju ke Pantai Sangrila, Kampung Tengah, Karangserang, Tangerang. Di tengah-tengah perjalanan, Stefanus menghentikan mobilnya di sebuah SPBU untuk mengisi bensin. Ketika mobil itu berhenti dan Stefanus turun dari mobil, YD dan EB yang merasa ketakutan karena mengetahui ada mayat di dalam mobil memutuskan untuk bergegas turun juga dan sesegera mungkin melarikan diri dari sana. Melihat keduanya lari tunggang langgang, ternyata tidak membuat niatan Stefanus jadi surut. Setelah selesai mengisi bensin, ia bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Sangrila, Karangserang, Tangerang. Pada 3 Mei 2018 dini hari, setibanya di pantai tersebut, terbesit dalam pikiran pemuda itu untuk membakar tubuh sang kekasih. Ia lalu pergi membeli 2 liter bensin eceran di sebuah kios bensin yang lokasinya tidak jauh dari pantai tersebut. Setelah memastikan bahwa suasana telah sepi dan aman, Stefanus lalu mengeluarkan tubuh tidak bernyawa itu dari dalam mobil dan langsung membakarnya. Namun saat itu ternyata 2 liter bensin yang dibelinya tidak mampu membakar habis tubuh Laura, sehingga ia pun harus kembali ke kios bensin itu untuk membeli 4 liter bensin lagi. Sekembalinya dari kios bensin eceran, Stefanus lalu menyiramkan bensin itu ke tubuh Laura, namun lagi-lagi tidak berhasil membuat tubuh calon istrinya habis terbakar. Mengetahui hal tersebut, Stefanus akhirnya memutuskan untuk merubah rencana. Ia kemudian mengikat tubuh Laura dengan beberapa batu sebagai pemberat, lalu menenggelamkan tubuh Laura yang sudah separuh terbakar ke pantai. Setelah semuanya dirasa sudah beres, Stefanus segera melarikan diri dari lokasi dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Janis, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Dan seperti yang aku ceritakan di awal kisah tadi, jasad Laura akhirnya ditemukan oleh warga yang sedang membangun musola di sekitaran Pantai Sangrila. Setelah menjalani proses interogasi yang sangat panjang, pada 7 Mei 2018, aparat kepolisian dari Polsek Tambora secara resmi menetapkan Stefanus sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Laura. Kasus ini yang awalnya ditangani oleh Polsek Tambora kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Stefanus akhirnya dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Stefanus karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih ya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.